Dia tiba-tiba nanti mati karena berbohong, ya itu urusannya dia dengan Tuhan. Apa? Jadi bagus malu setengah mati daripada kami melakukan menciptakan sebuah forum komunikasi khusus membahas tentang RK dan LM, ya. LM ya, bukan ML, LM. Kemudian di sini saya menggambarkan, saya mengambil istilahnya, nggak menyebutin nama ya, masih praduga ya. Satu Marli anak dan Marli enak, kira-kira gitu. Yang perempuan laki-lakinya enak, yang perempuannya anak. Oke. Persoalan ini adalah persoalan publik karena semasa dia menjabat sebagai pejabat publik, sebagai gubernur. Terlepas kalian mencocok-cocokkan itu adalah mirip atau sama, ya. Ini bukan menyangkut ranah orang yang dicampuri oleh publik, tapi memang harus dipertanggungjawabkan. Karena ketika dia menjadi gubernur ada gaji uang rakyat untuk dia, fasilitas dan segala macam. Nah, kalau ada pengakuan bahwa mereka berhubungan 8 bulan, kemudian walaupun hanya 1 kali bertemu tapi 4 malam, ya. Wanita ini sangat yakin bahwa selama itu dia tidak pernah berhubungan dengan wanita lain, dengan pria lain, mungkin hanya dengan wanita, kira-kira seperti itu. Kemudian dia yakin bahwa itu adalah benih dari seorang pejabat, yang mana di pejabat tersebut kabur setahun setelah haid, setelah tidak haid lagi, setelah hamil. Jadi kalau sekarang mereka beralibi kenal bulan Juni, lahir bulan Januari, berarti sekitar 7 bulan. Nah, tapi itu benar, jangan sampai dikurang-kurangi, mungkin Juninya awal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, itu 8 bulan. Kalau operasi sesar itu bisa memungkinkan gitu. Nah, sekarang teman-teman pasti menduga ya, kalau RK ini bukan pejabat, itu rahasia dan dia tidak perlu memberi klarifikasi. Kita baca rekam RK selama menjadi pejabat tahun 2006 ya, 16. Beliau menjadi wali kota, ya. Ketika menjadi wali kota Kota Bandung, ya. Program yang dilakukan oleh RK ini adalah guest house, rumah hotel, yang sempat saat itu saya kritisi. Saya bilang, Pak, kalau Kota Bandung rumah penduduk Bapak jadiin hotel, sekarang aja yang selingkuh banyak, Pak. Gimana nanti yang ada pejabat-pejabat adalah kenapa? Ada apa? Jangan membuat gerakan-gerakan yang Mantul di kaca. Oh, oke. RK sebagai pejabat memiliki program ketika menjadi wali kota Bandung. Ini program inilah yang membuat dia sangat populer. Ketika itu akun Twitter saya hampir 1 juta follower. Dia masih 60-170 ribu, masih di bawah saya jauh. Nah, kemudian masyarakat menggiring, ya wajar kalau dia banyak pendukung fanatik. Masyarakat mulai menggiring seolah-olah bahwa apa yang dikritis oleh Farhad Abbas itu bodoh, tetot. Pernah kan dengar tetot itu? Sehingga RK membuat satu buku yang judulnya Tetot. Artinya kritikan Farhad. Pertama yang saya kritik tentang guest house. Guest house ini saya katakan bahwa Pak, nggak ada guest house saja orang selingkuh. Yang ada nanti pegawai negeri tidur di rumahnya janda. Ketika digerebek dia bilang ini hotel. Ini hotel kan? Nah itu saya di pendukungnya karena dia ada Kamis Inggris, ada lagi pemeriksaan mobil tempat sampah, kemudian menghukum dengan cara push up, buka baju, berdiri menghadap matahari, tiung bendera gitu. Nah di sini memang agak keanehan tapi populer. Bahkan dia membuat taman jomblo gitu. Artinya orang lain yang jomblo aja dia urus, apalagi dirinya, ya, kira-kira seperti itu. Nah sekarang mulai pro kontra, ada yang mengatakan ini merupakan tabiat dan merupakan satu kebiasaan, ya namanya nama laki-laki WA, itu kan satu keberanian seorang pejabat memvideo call. Nah, tapi harusnya apapun kalimat dia video call jangan ada tabu, jangan ada cabul, jangan ada asusila.
Itu sah-sah boleh. Nah, sekarang kalau menyangkut di luar nikah kemudian tidak diakui, itu termasuk asusila. Itu menyangkut moral gitu. Dan apa motivasi daripada wanita ini? Ridwan Kamil sekarang udah nggak ada jabatan, tapi diangkat publik media sosial karena dia melakukan itu pada saat dia ada masa jabatan. Nah, kemudian saya pernah mengatakan, kan dulu ada program bus gratis, saya bilang angkut gratis. Nah, waktu itu saya memang membelok-belokkan, misalnya kalau orang angkut gratis aja banyak yang bolos, gimana kalau yang nggak bayar aja bolos, gimana gratis, tetot gitu. Kemudian saya, bagaimana kalian sebagai wali kota bisa memimpin atau menata kota yang dirancang buat 500.000 penduduk, ternyata udah diisi sekitar 5,6 juta. Oh tetot, 2,6 juta. Saya bilang iya, kalau hari biasa 2,6 juta, tapi kalau hari libur penduduk Bandung bisa 5 juta. Itu argumentasi saya gitu. Nah, disinilah fanatis, sehingga apapun yang dilaksanakan oleh Ridwan Kamil itu positif semua, tidak ada negatif. Hati-hati menyerang negatif. Bisa KO kita kalau menyerang Ridwan Kamil. Nah, sekarang saya katakan, ya, saya lebih buruk dari dia. Dulu saya merasa saya paling buruk, tapi setelah ini saya pikir saya ada teman atau setidaknya ada yang ikut buruk walaupun tidak seburuk saya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, tapi saya mengajak teman-teman untuk melihat ketidaksempurnaan RK dengan cara kita yang sempurna. Jangan sempurna kita menggali atau melihat cara dia, karena dia juga ada nilai plusnya. Nah, tapi di mana-mana namanya setiap agama selalu memesan kepada orang agar menjaga, ketika ada jabatan, menjaga jauh dari tahta, dijaga harta, Toyota dan wanita ya. Gitu. Nah, ini yang tidak bisa dijaga. Peyem katanya, peyem di Bandung. Nah, kalau ini nanti bisa dibuktikan di tes DNA tuh tidak akan pernah terjadi kalau salah satu pihak tidak mau gitu. Nah, yang paling menarik itu kalau sumpah pocong. Kalau misal RK mau sumpah pocong itu lebih menarik. Dan saya yakin begitu dia sudah sumpah pocong, tidak terjadi lagi, langsung masyarakat akan percaya sama dia 100%. Sekarang berani nggak RK sumpah pocong? Bahwa tidak pernah ML dengan si LM, ya kan? Nah, itu yang paling utama. Dan istri daripada Ridwan Kamil ini adalah seorang anggota DPR. Kalau dia tahu, dia buka-bukaan aja, nggak apa-apa. Tinggal dia memaafkan suaminya, kemudian suaminya menjalani kehidupan. Kayak Bill Clinton ketika Monica Lewinsky mengaku diisap kemaluannya oleh Clinton. Jawaban seorang Hillary Clinton adalah, persoalan Amerika ini bukan perselingkuhan, tapi bagaimana seorang pemimpin bisa menata masyarakat Amerika menjadi lebih adanya persamaan hak asasi, kemudian pembangunan mental, ideologi, keadilan, dan kemakmuran. Nah, itu yang disampaikan, sehingga masyarakat berpikir, oh iya, jangan dipisahkan. Jadi ini privasi. Dilaksanakan sebelum Clinton memiliki jabatan presiden. Nah, sekarang RK sudah menjadi calon gubernur Jakarta, tidak jadi. Nah, dan ini sangat mempengaruhi karena tokoh Sunda ini tidak banyak sekali. RK adalah seorang figur yang kemungkinan bisa satu-satunya ketika itu yang bisa menjadi pimpinan nasional. Hanya dia tidak terlalu ambisi sehingga dia tertunda untuk menjadi wakil presiden atau presiden Republik Indonesia 2024 kemarin. Nah, tapi ini betul-betul penjatuhan mental. Tapi kita bisa lihat di beberapa negara, contohnya Malaysia, bahkan Perdana Menteri saat ini pernah dipenjara gara-gara dituduh sodomi. Ya, tapi kita harus mulai berpikir yang positif, maju, ya. Artinya sebelum ada putusan pengadilan jangan boleh bersalah. Kalau bahasanya Farhad Abbas, tak perlu lagi saling menghina, teriak-teriak seperti Tarsan, mengungkit-ungkit yang lalu-lalu. Tuhan saja Maha Pengampun. Jadi itulah yang terjadi. Nah, tapi kalau menyangkut tataran Sunda, kalau udah ada cacat seperti itu memang agak berat nanti. Kecuali ketika zaman Nabi Yusuf dulu, mungkin bayinya bisa bicara. Atau ini kan bayi udah bisa bicara siapa ayahnya. Ya. Dan saya sudah sempat bercanda-bercanda, saya katakan, kita lihat dulu pada saat terjadi itu baju yang mana yang robek di belakangnya. Apakah RK yang robek baju belakangnya, ataukah wanita itu robek baju depannya atau rok bawahnya, kan kira-kira seperti itu. Rekam jejak RK meninggalkan ada satu peristiwa atau satu agenda dia adalah bukan sahur subuh atau sahur bareng, tapi guest home. Jadi rumah hotel, rumah penduduk jadi hotel. Ini yang menjadi benih. Saya suatu saat akan jadi contoh, saya bilang suatu saat kita masuk ke rumah selingkuhan kita bilang itu hotel ya. Jadi masuk ke rumah, dibilang itu hotel.
Itu kan dari dulu yang pernah saya selalu kritisi daripada program RK. Tapi sekarang RK kena persoalan ya. Saya teringat lagi program itu. Jangan sampai terulang lagi. Ya kalau masyarakat ingin membangun rumah jadi hotel, nggak usah pemerintah membangunkan semua rumah jadi hotel. Akan banyak janda-janda yang hamil. Kalau begitu ya, bukan berarti yang punya hotel itu hamil, tapi orang-orang yang datang masuk hotel kira-kira. Karena mereka kan mengutamakan pendapatan dari hotel tanpa mungkin standar keamanan, standar ekonomi, standar teknologi yang bisa membuat orang bisa mengidentifikasi yang mana resmi atau tidak. Itu terjadi. Menurut saya itu lebih mendekat pada semi-semi kepelacuran menurut saya kalau membuat seperti itu. Rumah bordir itu kan bisa terselubung. Nah, itulah yang kita perangin dulu ketika zaman kita masih mahasiswa, ada di Bandung namanya Saritem. Lokalisasi. Ini itu yang susah dibuktikan dan itu menjadi satu polemik tanda tanya besar. Kenapa program itu ada? Menegaskan kembali apakah emang Sumba Pocong yang tadi disebutkan itu untuk hanya untuk membuktikan Ya, RK harus Sumba Pocong supaya masyarakat Sunda tahu bahwa dia itu tidak berbohong. Kalau sudah dia Sumba Pocong, masalah berbohong nomor 2. Yang penting orang tahu dia berbohong. Masalah dia tiba-tiba nanti mati karena berbohong, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tidak hanya Jadi bagus malu setengah mati daripada nggak mau malu jadi mati kan? Betul nggak? Gara-gara Sumba Pocong. Sumba Pocong kan resikonya mati.